Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan, lalu menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, kita termasuk dari golongan umat yang mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada khutbah kali ini saya akan membawakan tema, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya berbaik hati kepada mereka, namun juga memuliakan mereka, menghormati mereka, melaksanakan apa yang mereka perintahkan, dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita disunahkan untuk melaksanakan perintah dari kedua orang tua kita. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, perintah tersebut wajib kita turuti. Kecuali orang tua kita menyuruh kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah tersebut tidak apa-apa kita tidak melaksanakannya. Itu lain hal. Kenapa perintah kedua orang tua kita harus kita patuhi? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridha walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain. Artinya, ridha Allah bersama pada ridha orang tua, dan murkanya Allah bersama pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa betapa pentingnya mendapatkan ridho kedua orang tua kita, karena sama halnya dengan ridho Allah. Jika kita ingin sesuatu itu tercapai, kita ingin meminta ridho kepada Allah, maka kita harus berbaik hati dulu kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita meridhoi kita atau tidak? Seperti itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, selain daripada hadis tadi, adalah karena rasa kasih mereka yang begitu besar kepada kita. Bahkan kita tidak dapat membalas budi setara dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Dalam sebuah kisah dahulu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu seseorang yang menggendong ibunya ketika mengelilingi Ka'bah atau sedang bertawaf. Kemudian setelah selesai bertawaf, laki-laki tersebut yang menggendong ibunya bertanya kepada Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah yang telah kulakukan ini cukup untuk membalas budi daripada ibuku?" Apa kata Umar? "Tentu saja belum," kata Umar. Bahkan itu tidak dapat membalas sedikit saja, atau itu hanya dapat membalas sedikit saja budi dari keseluruhan apa yang telah orang tua berikan kepadamu. Dalam hadis lain tentunya banyak sekali penjelasan mengenai betapa pentingnya dan betapa besar pahala kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, mulailah dengan berbakti kepada ibu kita. Mengapa? Karena dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ibu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan ayah. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, namun terlebih kepada ibu.
Kenapa? Karena ibu yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Ibu yang merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, bertaruh nyawa, kemudian bagaimana susahnya membesarkan seorang anak, menyusui, kadang ia tidak tidur untuk membesarkan kita dan mengasuh kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, begitulah besarnya bagaimana pahala yang kita dapatkan ketika kita berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika memang berbakti kepada orang tua mendapatkan ganjaran pahala yang agung, maka berlaku sebaliknya. Bagaimana jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, menceritakan bahwa bagaimana dosa manusia, seluruh dosa manusia itu ditangguhkan Allah sampai setelah hari kiamat, sampai setelah dunia ini hancur. Barulah ganjaran daripada dosa-dosa kita, perlakuan-perlakuan yang kita lakukan di dunia ini dibalas oleh Allah di sana. Kecuali kata Allah, dosa berdurhaka kepada orang tua. Maka dosa orang-orang yang berdurhaka kepada kedua orang tua akan dibalas Allah secepatnya kepada pelaku yang tersebut. Nah, kemungkinan besar Allah akan membalas kita tidak hanya di akhirat nanti, namun saat itu juga di dunia. Allah akan berikan balasan dari apa yang telah kita lakukan karena dosa durhaka terhadap orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka masih ada di dunia. Ketika mereka telah tiada, maka kita juga disunahkan ataupun diwajibkan berbakti kepada mereka. Lalu bagaimana cara berbakti kepada mereka yang telah tiada? Yang pertama, kita bisa mendoakan mereka. Doa dari anaknya, tentu saja doa baik kepada orang tuanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita berziarah ke makam orang tua kita. Kita berziarah ke sana, kita kunjungi selalu, kemudian kita berdoa, kita minta doa supaya Allah ringankan azab kuburnya, Allah jauhkan dia dari api neraka dan lain sebagainya. Bukankah itu yang mereka harapkan ketika mereka melahirkan kita, ketika mereka membesarkan kita? Doa-doa baik seperti inilah yang mereka harapkan ketika mereka telah tiada nantinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya rasa mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi sebuah introspeksi penting bagi kita tentang bagaimana kita harus berbaik hati lagi kepada orang tua kita. Kita harus menaati apa yang orang tua kita katakan. Kemudian kita harus menyayangi mereka, layaknya mereka menyayangi kita. Karena memang begitu, selain daripada pahala yang begitu besar, kasih dari mereka tidak akan pernah terbalas oleh apa yang kita berikan kepada mereka. Tidak akan ada satu balasan yang cukup bisa membalas kasih yang telah mereka berikan. Oleh karenanya, setidaknya kita bisa lakukan segala perintahnya, kita bisa membahagiakan mereka. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai anak. Kita doakan mereka dengan baik. Mudah-mudahan khutbah tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dalam diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimin wa razaqna minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.